Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always been you, Jesus. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, the center of it all. Jesus be the center of my church. Jesus be the center of my church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, you will always been you, Jesus. Jesus, 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 Jesus.
center of it all. At the center of it all. At the center of it all. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I long to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. There is what I long to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like you. There is none. There is none. There is none like you. When the earth has quaked before, moved by the sound of his voice, seas that are shaken and stirred can be calm and broken for my regard. Through it all, my eyes are on you. Through it all, it is well. Through it all, my eyes are on you.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita boleh bersama-sama kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk penginjil Maria Irot yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan, dan Ibu Silvi Chong yang akan memainkan piano, Bapak Daniel yang akan menjadi liturgos, dan juga teman-teman yang bersama-sama melayani pagi hari ini di sound system dan di multimedia. Tuhan Yesus kiranya memberkati pelayan-pelayanan saudara semua. Kita akan bersama-sama sekarang memperhatikan beberapa warta sebelum kita beribadah. Sehubungan dengan tingginya lonjakan jumlah orang yang terpapar COVID saat ini, maka demi keselamatan bersama, kita semua dihimbau untuk beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Ibadah onsite kita tunda sementara sampai keadaan memungkinkan. GKA Immanuel Malang membuka kembali kelas katekisasi online bagi mereka yang ingin dibaptis. Kelas katekisasi akan dimulai tanggal 8 Agustus 2021 dan baptisan direncanakan akan dilakukan tanggal 28 November 2021. Baptisan dewasa dilakukan bagi mereka yang sudah berumur minimal 15 tahun ke atas. Pendaftaran melalui tata usaha GKA. GKA Immanuel Malang membuka kembali kelas pranikah bagi pasangan yang akan menikah dan diteguhkan dalam pernikahan gerejawi. Kelas pranikah akan dimulai tanggal 5 September 2021. Pendaftaran dapat melalui tata usaha GKA. Ibadah anak online GKA Immanuel Malang akan diadakan jam 8.30 pagi ini melalui YouTube GKA Immanuel Malang. Komunitas tunas remaja, komunitas bagi mereka yang duduk di kelas 7, 8, dan 9 akan diadakan jam 4 sore melalui Zoom meeting gereja. Persekutuan doa pagi akan diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 pagi dengan menggunakan Zoom meeting gereja. Jemaat diundang untuk mengikutinya. Pemahaman Alkitab akan diadakan hari Selasa jam 6 sore dan dilanjutkan persekutuan doa jam 7 malam melalui Zoom meeting gereja. Ibadah doa pagi akan diadakan hari Sabtu jam 7 pagi. Doa pagi dilakukan di rumah masing-masing dengan penuntun doa yang dibagikan melalui WA Group GKA Immanuel. Komunitas pemuda remaja diadakan hari Sabtu jam 5 sore dan bagi yang tidak sempat mengikuti, bisa mengikutinya pada hari Minggu jam 5 sore melalui Zoom meeting gereja. Minggu depan, tanggal 15 Agustus jam 7 pagi, kita akan kembali beribadah. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Hasan Sutanto dan diterjemahkan oleh Evangelis Esther Sutanto dengan tema Bukan Pilihan. Demikian warta kita hari ini saudara-saudara. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Sungguh anugerah Tuhan kita boleh bertemu pada waktu ini untuk kita boleh menyembah Tuhan di waktu ini. Biarlah kita boleh menikmati Tuhan, menikmati kasih-Nya, menikmati firman-Nya. Mari kita bersaat teduh. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Mazmur 69 ayat 31 berkata, Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Ibadah umum
Hari ini kita mulai dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah, dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Ku pujimu, Tuhan. Bersyukur.
kasih Tuhan melebihi langit dan kesetiaan Tuhan melebihi langit. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir, supaya ibadah ini dapat menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Berkatilah kami semua yang beribadah, boleh memuji-muji Tuhan, boleh mengalami Tuhan di waktu pagi ini, boleh melihat kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon berkat Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita akan memuji Tuhan, apa yang Kau buat bagi Yesus. Tuhan sudah mati buat kita, mengasihi kita. Biarlah hidup kita tidak sia-siakan, tapi kita menginvestasikan, memakainya bagi kemuliaan Tuhan dengan melayani Tuhan seumur hidup kita. Mari komitmen ini kita nyatakan dalam kata-kata kita ini, kata pujian kita ini. Apa yang Kau buat baginya cukup untuk dia kakak. Saat lancar atau susah tetap menginjilkan. Apa yang Kau buat bagi Tuhanmu dan Kau kerjakan bagi Tuhanmu setiap harinya yang Kau kerjakan. Apa yang Kau buat bagi Tuhanmu, apa yang Kau buat baginya cukup rajin kakak, bersandarkan kemenangan, jadilah saksinya. Apa yang Kau buat bagi Tuhanmu dan Kau kerjakan bagi Tuhanmu setiap harinya yang Kau kerjakan. Apa yang Kau buat bagi Tuhanmu. Biarlah senantiasa kita bertanya pada diri kita, apa yang saya perbuat untuk Tuhan saya yang mengasihi saya. Mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, ampuni kami Tuhan kalau kami dalam kehidupan ini banyak menyia-nyiakan waktu, kami tidak melakukan pengabaran Injil, kami tidak melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Ampunilah kami Tuhan, untuk kami yang kurang setia ini. Tuhan tolong kami, untuk kami boleh dimampukan Tuhan, boleh mengisi waktu hidup kami dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan, melayani Tuhan dengan apa yang kami mampu. Tuhan tolong kami, beri kepada kami kesungguhan hati untuk boleh melayani Tuhan. Tolong kami yang lemah ini ya Tuhan, dan terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk karya Yesus di atas kayu salib yang telah menghapuskan semua dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berita anugerah untuk kita semua. Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia,
Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dan petunjuk hidup baru dari Matius 5 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Saudara sekalian, inilah identitas kita. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakui pengakuan iman kita. Iman kepada Tuhan yang hidup dan yang berkuasa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara silakan duduk kembali. Saya mengingat pada waktu saya masih pemuda, ada penginjil saya yang berkata begini, seringkali orang Kristen tidak cocok dengan kata-katanya. Kami percaya pada Allah yang Maha Kuasa, tapi orang Kristen juga hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Saudara, ketika saya merenungkan kata-kata itu selalu terngiang-ngiang. Kata-kata itu selalu menguatkan saya ketika saya khawatir, saya mau mengingat kita punya Allah yang Maha Kuasa. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyi, bangunkan jiwaku yang lesu. Biarlah ini menjadi kata-kata doa permohonan kita kepada Tuhan. Bangunkan jiwaku yang lesu, bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah. Oh, bangunkan jiwaku yang lesu, berilah roh kebangunanmu, agar supaya ku senanglah, beriku kuasa kemenangan. Oh, bangunkan jiwaku yang lesu, bangunkan jiwaku yang lesu, bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah. Oh, bangunkan jiwaku yang lesu. Pak Tong pernah men-sharingkan tentang kebangunan rohani. Kebangunan rohani terjadi di dalam hidup kita ketika kita mengalami kebangunan doktrin, kebangunan kita akan mencintai firman Tuhan dan mencintai pekerjaan Tuhan.
dan kerinduan hati yang berkobar-kobar untuk mengabarkan Injil. Mari kita mohon selalu Tuhan membangunkan jiwa kita yang lesu. Pada saat ini firman Tuhan akan dibawakan oleh penginjil Maria Irot. Waktu dan kesempatan saya berikan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini kita kembali boleh melakukan ibadah. Walaupun secara online tetapi itu biarlah tidak mengurangi semangat kita untuk datang di hadapan Tuhan. Saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari satukan hati kita, mari kita masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang mengasihi kami mengucap syukur tak henti-hentinya atas pertolongan, penyertaan yang Tuhan sudah lakukan di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Membuat kami menyadari siapa kami ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Tetapi Engkau memberikan kelayakan itu kepada setiap kami untuk kembali boleh hadir, beribadah pada kesempatan pagi hari ini. Layakkanlah setiap kami ya Tuhan. Dan berbicaralah melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasan. Biarlah apa yang disampaikan menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang berkarya memberikan pengertian bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Yang bersama-sama kita ambil dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Yang berbunyi demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa pendapat ketika kita tahu bahwa ada orang yang menganggur? Apa yang ada di benak kita pada saat ini? Kalau kita melihat ada orang yang tidak punya pekerjaan, yang lontang-lantung ke sana ke sini tidak melakukan aktivitas apapun. Mungkin banyak sebab orang bisa menganggur. Tetapi menariknya dari tema hari ini yang dikatakan tidak ada pengangguran di sini. Itu menunjukkan bahwa kita ini perlu atau punya pekerjaan. Pekerjaan apa yang dimaksudkan di sini? Nah, menariknya di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 ini, Tuhan ternyata memberikan satu pengertian yang indah. Bagaimana kita melakukan pekerjaan yang sudah dan Ia kehendaki di dalam kehidupan kita. Efesus 2 ayat 10 ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari ayat sebelumnya, yaitu di ayat yang ke-8 dan ke-9. Memang dalam konteksnya surat Paulus ini ditujukan kepada jemaat Efesus untuk memberikan pengertian tentang kebenaran iman Kristen yang sesungguhnya. Suatu kebenaran dasar yang perlu dipegang sebagai anak-anak yang mencintai Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 ini, kita melihat ayat sebelumnya di dalam ayat yang ke-8 dan ke-9. Di mana dikatakan bahwa kita itu diselamatkan karena kasih karunia Allah, karena pemberian Allah.
Kita diselamatkan berdasarkan pemberian yang datangnya dari Allah sendiri. Inisiatifnya adalah dari Allah sendiri. Suatu kasih karunia yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang yang tidak layak menerimanya. Dan itu diberikan kepada setiap kita. Nah, kalau dikatakan bahwa keselamatan itu tidak berdasarkan usaha kita, hasil pekerjaan kita. Oleh karena itu, di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 ini dimulai kata karena menunjukkan ini adalah alasan atau dasar mengapa kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, melakukan satu pekerjaan untuk Tuhan. Yang pertama yaitu karena kita ini buatan Allah. Kata buatan ini dalam bahasa aslinya menunjukkan suatu hasil karya seni dari sang pembuatnya. Ketika dikatakan bahwa kita ini adalah buatan Allah, berarti kita ini adalah hasil karya seni dari Allah sendiri. Allah yang sudah membuat kita, Allah yang sudah menciptakan kita. Bahkan dikatakan bahwa kita ini adalah mahakarya dari Allah sendiri. Mengapa dikatakan demikian? Karena di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 diungkapkan bahwa Allah itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Manusia diciptakan secara unik dan istimewa, berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Dan ketika Allah menciptakan manusia, ketika selesai menciptakan manusia itu, Allah mengatakan, sungguh amat baik. Ini berarti bahwa manusia itu menjadi ciptaan Allah yang terbaik di antara ciptaan-ciptaan yang lain. Bukan berarti ciptaan yang lain tidak penting, tetapi manusia dikatakan merupakan mahakarya, cipta seni Allah yang tertinggi, yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu luar biasanya Allah di dalam kehidupan kita. Ketika Dia melihat manusia sebagai mahakarya cipta seni Allah itu, Allah menganggapnya berharga dan mulia. Maka Ia mengasihi setiap kita. Yesaya 43 ayat 4a. Sehingga membuat Ia merelakan memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk mati buat kita, menjadi tebusan bagi banyak orang. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana kita melihat diri kita? Apakah kita melihat sama seperti Allah melihat diri kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita melihat bahwa kita ini mahakarya Allah sendiri, maka alasan apa yang Tuhan berikan selanjutnya di dalam ayat ini? Yang kedua adalah karena kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Kata di dalam Kristus Yesus ini adalah berkali-kali diungkapkan di dalam surat Efesus ini. Yang artinya memiliki kesatuan, bersatu dengan Kristus Yesus. Pengertian arti kata ini maksudnya adalah di dalam kesatuan, persekutuan kita sebagai orang percaya. Di mana di dalam Dia yang memungkinkan kita untuk menjadi suatu ciptaan yang baru. Karena kita sudah berjalan bersama dengan Dia, memiliki persekutuan yang indah dengan Dia. Jadi saat kita boleh menjadi mahakarya Allah itu, kita perlu memiliki persekutuan dengan Allah. Hidup memiliki kesatuan di dalam Kristus Yesus. Inilah yang mendasari poin yang ketiga, yaitu kita perlu melakukan pekerjaan baik. Apa maksudnya pekerjaan baik itu? Pekerjaan baik adalah satu pekerjaan atau pelayanan yang bisa kita lakukan sebagai umat percaya. Sebagai jemaat yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan di sini bahwa pekerjaan baik ini disebutkan di ayat yang ke-10 setelah ayat yang 8 dan 9. Ayat 8 dan 9 berbicara secara khusus tentang keselamatan.
Ini menunjukkan bukti bahwa perbuatan baik itu adalah hasil dari keselamatan. Bukan keselamatan karena berbuat baik. Pekerjaan baik itu bukan untuk memperoleh keselamatan. Sebaliknya, pekerjaan baik itu merupakan hasil ucapan syukur kita. Karena kita sudah beroleh kasih karunia keselamatan yang daripada Tuhan. Pekerjaan baik itu mengikuti keselamatan di dalam Kristus Yesus. Pekerjaan baik yang seharusnya menjadi cara hidup kita sebagai orang percaya, sebagai ciptaan baru. Artinya apapun perbuatan baik yang kita lakukan sebagai anak Tuhan. Selanjutnya yang keempat, pekerjaan baik ini ternyata sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ini menunjukkan kepada kedaulatan Allah atau disebut providensia Allah yang memiliki kaitan secara erat dengan Efesus pasal 1 ayat yang keempat, kelima, dan ke-11. Secara jelas Efesus pasal 1 ayat 11 ini menceritakan bahwa Allah menetapkan segala sesuatu. Pendeta Yakub Trihandoko pernah mengatakan bahwa salah satu yang Allah tetapkan adalah perbuatan-perbuatan baik kita. Dari kekekalan, Ia sudah menentukan supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik. Untuk merealisasikan rencana inilah, maka Allah menyelamatkan kita di dalam Kristus Yesus. Dengan demikian keselamatan kita itu di dalam Kristus. Intinya bahwa Tuhan sudah tetapkan, Tuhan sudah tentukan dari awal mulanya. Di dalam Yeremia pasal 1 ayat 5, Allah juga memberikan penegasan saat Ia mengutus Yeremia. Dikatakan bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sama seperti Allah yang sudah menetapkan dan menentukan Yeremia untuk boleh melayaninya, untuk boleh melakukan pekerjaan baik. Jadi intinya dari ayat ini adalah sebelum kita ada, Tuhan sudah mengenal setiap kita. Bahkan Ia telah memilih kita, menguduskan kita, di mana Ia menentukan bahwa kita akan menerima keselamatan. Di mana selanjutnya melalui keselamatan yang kita terima itu boleh menjadi dasar kita melakukan pekerjaan baik sebagai seorang anak Tuhan, sebagai ciptaan baru yang dasarnya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Menariknya di ayat 10 ini diakhiri dengan perkataan, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya adalah Allah ingin kita melakukan pekerjaan baik itu senantiasa di dalam kehidupan kita. Yesus pun menunjukkan hal yang sama walaupun hidupnya hanya 3,5 tahun. Tetapi hidupnya boleh dilakukan secara optimal, melakukan pekerjaan baik. Karena Ia tahu bahwa Ia datang ke dunia ini untuk melakukan kehendak Bapanya yang di surga. Ia tahu, Ia perlu melakukan misi Allah bagi dunia ini. Bagi hidupnya, Ia mau mengutamakan apa yang menjadi keinginan Allah. Untuk itu waktu selama 3,5 tahun itu Yesus lakukan secara luar biasa. Ia mengajar, Ia melakukan mujizat, Ia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Sampai akhirnya misi Allah itu boleh tergenapi ketika Ia mati di kayu salib, menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rick Warren pernah menceritakan suatu kisah nyata bahwa dalam suatu ibadah yang sedang berlangsung saat itu, ada 2 anak muda yang datang ingin mengikuti ibadah. Namun ketika anak muda ini melihat
bangku gereja kok banyak yang sudah terisi penuh. Akhirnya mereka berdua berniat untuk pulang. Namun Asyar melihat kedua anak ini. Dia menghampiri kedua anak muda ini dan mengatakan, jangan pulang dulu ya. Saya akan carikan tempat buat kalian. Nah, singkat cerita, ketika Asyar ini mencarikan tempat duduk, akhirnya kedua anak muda ini boleh duduk di bagian depan dari kursi gereja saat itu. Nah, ketika ibadah itu berlangsung, saat khotbah selesai, disampaikan ada tantangan, ternyata salah seorang dari anak muda ini menerima tantangan itu, mau menerima Yesus di dalam hidupnya. Dia mau bertobat dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ternyata anak muda ini adalah Billy Graham, yang akhirnya akan menjadi hamba Tuhan yang dipakai secara luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Asyar ini hanya melakukan perannya sebagai Asyar. Peran yang begitu sederhana. Namun ternyata Tuhan bisa memakainya menjadi alat Tuhan, memenangkan jiwa bagi Tuhan, memenangkan Billy Graham. Mungkin kita akan bertanya, kalau itu kan masa belum COVID. Nah, sekarang masa COVID, gereja-gereja masih online. Apa yang bisa saya lakukan? Saya masih belum bisa pelayanan karena gereja masih tutup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kondisi pandemik ini memang membuat kita tidak leluasa bergerak. Namun kondisi demikian ini jangan membuat kita kemudian membatasi ruang gerak kita untuk tidak melakukan pekerjaan baik, pekerjaan pelayanan untuk Tuhan. Kita bisa melakukannya dengan mencoba mencari kehendak Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang boleh kita berikan untuk menjadi berkat? Melakukan pekerjaan baik seperti yang Allah kehendaki. Mencari missio Dei, yaitu menemukan misi Allah di dalam hidup kita. Nah, kita bisa melakukannya sebenarnya. Mencari misi Allah itu melalui setiap komunitas yang Tuhan izinkan boleh kita adakan di gereja ini. Misalnya melalui doa pagi atau doa petang, kita bisa mendengarkan pergumulan teman-teman kita yang lain sesama jemaah di gereja ini. Kita bisa bersehati mendoakannya. Itu pekerjaan baik yang bisa kita lakukan. Kesempatan yang indah yang mungkin pada saat sebelum pandemi itu mungkin tidak akan bisa kita lakukan. Tetapi kali ini kita disediakan waktu untuk boleh bersama-sama memakai persekutuan online yang ada ini untuk boleh menguatkan satu dengan yang lain. Menjadi berkat satu dengan yang lain. Contoh yang lain di dalam setiap pertemuan komunitas pemuda dan remaja, mungkin di dalam kelompok-kelompok pemuritan, di dalam KTB, kita juga bisa mencari kehendak Tuhan, mencari misi Allah yang bisa kita lakukan, menjadi berkat. Pekerjaan baik apa yang bisa kita lakukan? Mari kita meminta pimpinan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik apa yang ada yang bisa kita lakukan. Justru pada masa pandemi ini ditemukan berbagai macam kreativitas pelayanan untuk boleh menjadi berkat. Ada seorang rekan saya yang memiliki kebiasaan unik ketika masa pandemi ini, yaitu mengirimkan lagu-lagu rohani melalui YouTube ke WA pribadi ke teman-temannya yang lagi isoman. Itu boleh menjadi kekuatan tersendiri bagi rekan-rekan yang menerima pesan itu. Dia juga membuat kutipan-kutipan, membuat juga semacam renungan singkat yang dibagikan. Dan ternyata itu semua Tuhan pakai untuk boleh mempertumbuhkan iman, kepercayaan orang yang mendapatkan WA tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan itu begitu luar biasa. Ketika pandemi ini terjadi, Tuhan sudah siapkan link-link yang boleh dipakai sehingga membuat kita akhirnya boleh memakainya
untuk bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Sehingga kita boleh melakukan online setiap kegiatan-kegiatan yang ada, termasuk kegiatan gereja. Tema tidak ada pengangguran di sini. Biarlah itu boleh menjadi motivasi kita untuk sungguh-sungguh melakukan peran kita seperti yang Ia kehendaki. Saya yakin ketika kita boleh sungguh-sungguh punya kerinduan melakukan pekerjaan baik, ungkapkanlah doa kita itu kepada Tuhan. Maka Ia yang akan menuntun kita menemukan pekerjaan baik apa yang bisa kita lakukan untuk boleh menjadi berkat. Menemukan apa misi Allah yang perlu kita lakukan sebagai anak Tuhan. Karena setiap orang memiliki perannya masing-masing. Sekecil apapun peran kita, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memakai kita untuk boleh menjadi berkat dan kesaksian yang indah seumur hidup kita. Kita masih memiliki kesempatan. Baiklah hidup kita adalah mendatangkan berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetaplah bersemangat melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Baiklah kita yang adalah mahakarya Allah yang berjalan bersamanya untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Ia mau kita hidup di dalamnya. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, inilah setiap kami anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu keselamatan yang sudah kami terima ini tidak kami sia-siakan. Anugerah yang diberikan kepada setiap kami ini boleh memampukan kami untuk boleh melakukan pekerjaan baik yang telah Engkau persiapkan untuk kami lakukan. Berikanlah kami hikmat-Mu untuk mengerti apa yang perlu kami lakukan di dalam kehidupan kami saat ini. Kami rindu kami boleh melakukan pekerjaan baik. Kami rindu kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan sebagai anak-anak yang sudah mendapatkan keselamatan dari-Mu. Keselamatan yang sudah kami peroleh ketika Engkau mati di kayu salib untuk setiap kami. Mampukan kami boleh memberikan rasa ucapan syukur kami ini dengan memberikan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Untuk boleh menemukan misi Allah yang bisa kami lakukan di dalam kehidupan keseharian kami. Mampukan kami menjadi berkat-Mu ya Tuhan. Mampukan kami menjadi alat-Mu, sehingga keberadaan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami dan memuliakan nama-Mu yang di sorga. Inilah kerinduan setiap kami ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa kami ini, menyerahkan setiap kehidupan kami masing-masing dengan segala pergumulan yang ada ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
dalamku, rela ku tinggalkan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Itu terlebih indah. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita boleh meresponi firman Tuhan dengan hidup yang kita isi dengan pelayanan dan persembahan hidup kepada Tuhan. Mari kita pulang ke rumah Bapa dengan membawa jiwa-jiwa dan membawa karya pelayanan kita untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan, semuanya untuk Tuhan. Dan Tuhan mencatat itu, saudara-saudara sekalian. Dan marilah pada waktu ini diberikan waktu untuk memberi persembahan. Saudara bisa memberi persembahan di nomor rekening yang sudah tertera atau boleh dikumpulkan dan nanti akan diberikan kepada gereja. Mari kita memuji Tuhan, kerja buat Tuhan selalu manise. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi, dipanggil Tuhan selalu manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, ikut Tuhan selalu manise. Kerja buat Tuhan, kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi, dipanggil Tuhan selalu manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, ikut Tuhan selalu manise. Manise, 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 ikut Tuhan Yesus selalu manise. Manise, manise, ikut Tuhan Yesus selalu manise. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya
manise, manise, manise. Ikut Tuhan Yesus selalu manise, manise, manise. Ikut Tuhan Yesus selalu manise. Sungguh manis boleh ikut Tuhan Yesus. Sungguh manis ikut melayani Tuhan seumur hidup kita. Melayani Tuhan bisa di dalam seluruh aspek hidup kita, saudara sekalian. Pada saat ini kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kami boleh memberikan persembahan pada waktu ini atau sampai pada waktu ini. Kami berterima kasih Tuhan, kami juga mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan untuk boleh Tuhan pakai, untuk boleh Tuhan kuduskan, layakkan melayani Tuhan. Biarlah dimanapun kami berada, apakah kami dalam dunia pekerjaan, di dalam dunia studi di sekolah, di kampus, atau di dunia pelayanan, atau dimanapun kami berada, kami sedang mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Tuhan senang dengan pelayanan kami dan ini menjadi bau harum dan Tuhan memperhitungkan semua ini bagi kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, kami datang, kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami. Kami berdoa untuk keluarga kami, biarlah satu persatu ya Tuhan, yang belum percaya pada Tuhan, Tuhan boleh selamatkan mereka, famili-famili kami, keluarga kami, pakailah kami atau orang-orang lain untuk boleh mengabarkan Injil kepada mereka, supaya mereka di masa COVID ini, mereka boleh mendengar panggilan Tuhan, dan mereka boleh kembali percaya kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk keluarga kami sendiri, kami juga rindu Engkau memberkati keluarga kami. Pakailah setiap orang tua boleh memuridkan anak-anaknya, sehingga anak-anak kami ya Tuhan, mereka juga sejak kecil mengikut Tuhan, mempersembahkan hidup untuk mengenal Tuhan, melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk gereja kami. Kami berdoa ya Tuhan, berkatilah para pemimpin gereja, baik di gereja GKA ataupun gereja di Indonesia ini. Berkatilah para hamba-hamba Tuhan, majelis dan pengurus aktivis, beri kesatuan di antara kami untuk kami saling mendukung, saling menolong. Di masa COVID ini ada jemaat-jemaat yang mengalami COVID, Tuhan tolong beri hikmat kepada kami, apa yang kami bisa lakukan menolong mereka. Berikan kepada gereja boleh saling peduli satu sama lain, saling menolong, sehingga jemaat-Mu yang mengalami masa-masa sulit, mereka tidak kecewa kepada Tuhan, tapi mereka boleh tetap beriman, percaya kepada maksud baik Tuhan di dalam semua yang terjadi. Ada rencana Tuhan yang besar, yang kami mungkin tidak mengerti, tapi semuanya akan membawa kemuliaan dan kebaikan bagi kami di waktu-waktu yang akan datang. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah pemimpin kami, Presiden Pak Jokowi sampai yang paling bawah. Berikan hikmat kepada mereka di dalam masa sekarang ini, masa PPKM. Tuhan berikan kepada mereka kemampuan untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat, sehingga di dalam bangsa ini boleh tetap terjaga keamanan. Karena kondisi yang sulit, perekonomian yang sulit, rakyat tidak melakukan anarkis atau hal-hal yang merugikan. Kami rindu Tuhan boleh tolong, pakailah gereja, pakailah lembaga-lembaga, pakailah berbagai orang-orang yang peduli untuk saling menolong satu dengan yang lain, sehingga orang-orang yang miskin pun, mereka pun dapat mendapat cukup makanan. Tuhan, Kau memberkati juga berikan keamanan bagi bangsa ini, berikan perlindungan-Mu. Kami berdoa untuk vaksin COVID, biarlah vaksin ini juga boleh diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia, supaya makin banyak orang yang menerimanya. Berkatilah ya Tuhan,
kebutuhan-kebutuhan obat-obatan, kebutuhan akan vitamin, dan berkatilah para tenaga-tenaga kesehatan. Mereka kiranya Tuhan beri perlindungan dan kekuatan dari Tuhan sendiri. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat kami yang mengalami sakit. Kiranya Tuhan menilik mereka, Tuhan menjamah mereka dan memberi kekuatan iman dan kesembuhan dan pertolongan. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami kesulitan keuangan, pekerjaan, dan relasi di dalam keluarga. Kiranya Tuhan campur tangan menolong, sehingga ada pemulihan relasi. Suami boleh mengasihi istri dan istri menghormati suaminya. Relasi dengan orang tua dan anak pun boleh ada relasi yang saling mengasihi dan saling menghormati. Tuhan juga menolong ya Tuhan, mereka yang mengalami masalah keuangan, Tuhan juga berikan hikmat supaya mereka mendapatkan solusi dalam masalah keuangan dan masalah ekonomi mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga, sekali lagi kami mohon berkat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan lagu doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, hidup memuliakan Tuhan, hidup menjadi berkat bagi sesamamu, menemukan sukacitamu di dalam mengikut Dia dari sekarang ini, melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, saat teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati saudara-saudara. Selamat hari Minggu.